Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Kita akan memulai persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Firman, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kami datang mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau memberikan kami kehidupan, bukan hanya secara jasmani tapi juga secara rohani, hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami pada hari ini. Kami dapat bersama-sama melayani Engkau di TK Kristen Kalvari, bahkan SD Kristen Kalvari. Kami mohon agar anak-anak yang belajar bukan hanya semakin pandai, tetapi mereka semakin mengenal firman-Mu dan mereka beriman kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami serahkan persekutuan kami pada hari ini ke dalam pimpinan-Mu, kiranya Engkau yang dimuliakan namanya. Ampunilah dosa kami, semua pelanggaran kami yang sudah kami lakukan melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Kami mohon Engkau menghapuskannya dengan darah Putra-Mu Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, seperti yang saya janjikan, kita akan belajar ya bahasa Yunani. Kita mulai dengan sebuah lagu Twinkle Twinkle Little Star, dan abjadnya kalau kita lihat dari alfa sampai omega. Nah, sekarang yang paling terkenal tuh omikron. Omikron tuh O pendek, kalau omeganya O yang panjang. Paham ya? Karena ada dua O ya. Alfa, beta, n, gamma, delta, epsilon. Ini semua A ya. Zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Jadi saya gabung ya. Zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Terus mu, nu, si, omikron. Terus vi, rho, sigma, tau, upsilon. Bahasa AK. Fikisi. Fikisi, pilot. Ya. Besi. Ini besi untuk psikologi ya. Omega. Terus yang terakhir, let us study he, kaine, he, diatheke, the Greek New Testament. Oke? Alfa, beta, 1, 2, 3. Alfa, beta, n, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Mu, nu, si, omikron, vi, rho, sigma, tau, upsilon, Viki, si, omega. Let us study he, kaine, he, diatheke, the Greek New Testament. Gampang kan? 1, 2, 3. Alfa, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, Viki, besi, omega. Let us study he, kaine, he, diatheke, the Greek New Testament. Oke, gitarnya yang kencang. Ya, coba 1, 2, 3. Alfa, beta, n, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda. Mu, nu, si, omikron, vi, rho, sigma, tau, upsilon, Viki, si, omega. Let us study he, kaine, he, diatheke,
3. Kasih intro pendek terakhir ya. Terakhir saya nggak ikut ya, kasih intro pendek. Eta teta iota kapalamda nih ya. Zeta eta teta iota kapalamda. Ulangi ya. Intro. Teta iota kapalamda. Ini teta iota kapalamda. Ah ya. Ulangi intro. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus perikop 2 halaman 24-25. Prolog Injil menurut Injil Lukas. Kita baca bersama-sama secara serentak karena hanya beberapa ayat. Prolog Injil di dalam Injil Lukas, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita membaca firman Tuhan ini dengan serentak. 3, 2, 1. Theophilus yang mulia,
banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untuk kamu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau bukakan di depan mata kami. Kiranya lubuk jantung kami Engkau bukakan dan Roh-Mu bekerja sehingga kami dapat memiliki yaitu lubuk jantung seperti tanah yang subur yang menerima benih firman-Mu, supaya kami dapat berbuah, buah pertobatan dan buah Roh Kudus untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar Injil Tuhan Yesus, yaitu Injil yang disintetiskan, yaitu digabungkan antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, kita sudah belajar kenapa 4 Injil. Kalau kita melihat kembali di dalam kata pengantar, di situ dikatakan ya, di dalam kata pendahuluan ya, halaman 22, bahwa Injil itu sudah ditentukan hanya 4 saja. Dan kita ketahui wahyunya sudah disampaikan di kitab Yeskiel ya, halaman 22, tolong dibuka. Yeskiel pasal 1 ayat 10, bahkan Wahyu 4 ayat 7. Di situ ada malaikat kerubim ya, bukan serafim ya. Kalau malaikat serafim itu malaikat yang di kitab Yesaya, tetapi Yeskiel 1 dan Wahyu 4 itu malaikat kerubim yang memiliki 4 wajah ya. Wajah depan itu manusia, wajah kanan itu singa, wajah kiri itu lembu, wajah belakang itu adalah elang atau raja wali. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Injil Matius wajah kanan itu wajah singa, itu Injil Matius mengajarkan Kristus adalah raja menurut keturunan dari Raja Daud. Itu menggenapi juga Yeremia 23 ayat 5 ya. Kemudian yang kedua, lembu dicirikan oleh Injil Markus yang kita bahas di Kebaktian Matahari Terbenam di Serdam sebagai hamba yang menderita, menggenapi Zakaria 3:8. Kemudian yang sebelah depan manusia itu dicirikaskan oleh Injil Lukas, Kristus adalah putra manusia. Tadi sudah kita baca kata-katanya, Kristus sebagai manusia sempurna menggenapi kitab Zakaria 6 ayat 12. Nah, sedangkan wajah belakang Injil Yohanes, Kristus adalah putra Allah ataupun Allah putra ya, putra Allah atau Allah putra, menggenapi Yesaya 9 ayat 6. Jadi 3 minggu yang lalu kita sudah belajar prolog Injil menurut Injil Yohanes. Sekarang kita lihat prolog Injil di dalam Injil Lukas. Nah, di sini dikatakan Theophilus yang mulia. Di dalam kitab Perjanjian Baru nama Theophilus 2 kali disinggung ya, di awal dari kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul. Tetapi kalau kita lihat di sini di kitab Injil Lukas disebut dia adalah yang mulia. Nah, kalau kita lihat kata Theophilus ya, Theo itu adalah Allah ya, atau Elohim ya, Phileo itu kasih atau cinta atau sayang. Ingat ya, jadi kata Theophilus adalah gabungan dari 2 kata bahasa Yunani, artinya orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah. Nah, ada orang mengatakan kita nggak boleh memakai kata Allah. Kita tidak boleh memakai kata ini, sen. Ada kelompok yang begitu ekstrim ya. Mereka mengatakan kata Allah itu adalah milik dari bangsa tertentu, sen itu adalah milik dari orang Tionghoa. Salah ya.
Karena kata Allah, kata sen itu sudah ada sejak Menara Babel. Sebelum ada agama-agama yang mengklaim kata ini milik mereka, kata itu sudah ada. Sen. Jadi kita tidak menggunakan ya kata bahasa Ibrani Elohim ya, seperti beberapa kaum ekstrim di Indonesia. Karena kata Allah itu memang adalah sebutan pencipta di dalam bahasa Arab. Kalau pencipta dalam bahasa Mandarinnya sen. Jadi bukan berarti kita menyembah sen itu menyembah berhala. Kalau kita menyembah Allah itu kita menyembah Allah milik bangsa tertentu, bukan. Karena kata ini sudah ada sejak langit dan bumi Tuhan ciptakan ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, pada mulanya Elohim telah menciptakan langit dan bumi, dan kata Elohim ini dalam bahasa Tionghoa adalah sen. Kalau dalam bahasa Arab adalah Allah ya, sebelum dipakai oleh penyembah berhala dan agama tertentu. Nah, saya sudah pernah mengatakan apa bedanya kata Allah dengan Tuhan. Kalau Allah itu sang pencipta, kalau Tuhan itu adalah Allah yang memberikan janji. Nah, Lukas memang tidak menyebut dirinya sebagai Lukas, tetapi kalau kita melihat ya di Kisah Para Rasul, khususnya di pasal-pasal mereka mengabarkan Injil dalam perjalanan misi kedua, di situ dikatakan frasa kami. Jadi kami pergi ke sini, kami pergi di sini. Ternyata setelah diteliti, kami di situ adalah Lukas menyebut dirinya bersama rombongan Rasul Paulus. Nah, Theophilus yang mulia. Kenapa di sini ada kata-kata yang mulia? Karena Theophilus ini kemungkinan besar adalah seorang pejabat. Jadi dia menulis Injil Lukas ini ditujukan kepada seorang pejabat. Lukas adalah seorang dokter. Lukas adalah rekan kerja Paulus yang bukan berkebangsaan Yahudi. Jadi di seluruh Alkitab penulisnya hanya ada satu yang bukan orang Yahudi. Dia orang Barat, orang yang tidak bersunat. Sedangkan penulis-penulis dari Alkitab dari 64 buku semuanya orang Yahudi loh, kecuali Dr. Lukas yang menulis ya, Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul. Dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang kulit putih. Tadi saya sudah katakan ya 3 minggu yang lalu bahwa semua agama berasal dari timur loh. Semua agama. Tidak ada agama yang tidak berasal dari timur. Semua agama. Orang Barat itu ya, pada zaman Renaissance mereka mengembangkan ilmu pengetahuan setelah mereka faham akan Alkitab. Jadi peran dari firman Tuhan terhadap perkembangan ilmu di Barat itu sangat besar. Jadi mereka yang sudah tahu Alkitab, mereka mempelajari ilmu, Tuhan memberikan kemajuan yang luar biasa. Kalau kita melihat ya, abad mereka menamakan diri Renaissance, mulai mereka belajar banyak bahasa, termasuk mereka bisa menerjemahkan ya Alkitab dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther, ke dalam bahasa Inggris oleh William Tyndale. Jadi mereka itu penerjemah-penerjemah di zaman abad yang ke-17 tahun 1611 itu adalah orang-orang yang paling terpelajar ya secara intelektual di negara Inggris. Jadi mereka itu bisa menguasai belasan bahasa. Jadi mereka belajar dan Tuhan memakai ya saat itu Renaissance untuk memajukan selain ilmu sehingga kita memiliki ya kehidupan yang nyaman di abad 21 ini. Mereka juga sebenarnya Tuhan pakai untuk mengabarkan Injil, termasuk kerajaan Inggris, Amerika yang paling banyak mengirim misionari ya ke seluruh belahan dunia. Sehingga di tangan kita ada Alkitab dalam bahasa Indonesia, dan di ya, belahan dunia yang lain ada Alkitab dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi Theophilus adalah seorang pejabat yang menerima surat ya, ataupun menerima Injil kiriman dari Dr. Lukas, orang Barat, yang di sini dia mengatakan banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita,
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Karena pada zamannya Rasul Paulus melayani bersama-sama dengan Dr. Lukas, orang-orang yang hidup satu zaman dengan Tuhan Yesus itu masih ada loh. Jadi kalau kita melihat kisah para rasul, setelah Rasul Paulus selesai mengabarkan Injil, dia selalu kembali ke gereja Antioquia, setelah itu dia ke Yerusalem. Kenapa dia ke Yerusalem? Karena dia ke Yerusalem membawa persembahan dari gereja-gereja yang dia layani. Karena gereja di Yerusalem adalah gereja yang selalu miskin, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Sehingga gereja di Yerusalem itu senantiasa disupport oleh Rasul Paulus yang mengumpulkannya persembahan dari pelayanannya di benua Eropa. Jadi merupakan saksi mata yang melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun di tanah Palestina. Ayat ketiga, karena itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Nah, ini satu hal yang merupakan dorongan Roh Kudus. Orang mengatakan Lukas ini di backup oleh Rasul Paulus untuk menulis Injil Lukas. Rasul Paulus tidak menulis Injil, tetapi kalau kita membaca dalam surat-surat Rasul Paulus yang mirip dengan Injil yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu adalah surat Roma. Sedangkan yang diklasifikasikan sebagai Injil ini adalah Injil Lukas. Lukas ini adalah satu dari rekan kerja Rasul Paulus yang kita lihat Rasul Paulus seperti Barnabas, seperti Petrus membimbing anggota timnya untuk bisa mengabarkan Injil, yaitu orang yang bernama Lukas. Nah, sekarang kalau kita lihat Injil Matius itu langsung ditulis oleh murid Yesus yang bernama Matius, orang Lewi Orang Lewi memang mempunyai tugas di Perjanjian Lama mengajar firman kepada orang Israel. Sedangkan orang Lewi yang Tuhan Yesus panggil sebagai rasul, dia sudah bekerja sebagai pemungut pajak. Jadi sudah menyimpang dari rencana Allah yang semula. Tuhan Yesus memanggil dia dan dia meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai menjadi pengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus punya maksud kenapa dia memanggil satu murid yang bernama Matius yang disebut siapa latar belakangnya. Murid-murid yang lain kita nggak tahu dari suku mana mereka. Hanya Matius yang disebut sebagai orang Lewi. Ternyata Matius itu diberi tugas menulis Injil Matius untuk orang Yahudi. Orang Yahudi Nah, sedangkan Injil Markus itu ditujukan kepada orang yang berwarga negara Roma. Roma. Sedangkan Injil Lukas ini karena dia orang barat, dia adalah mempunyai latar belakang seperti orang barat yang pada zaman itu bukan barat Amerika loh, barat Yunani. Barat apa? Yunani. Jadi kalau kita lihat ditujukan kepada orang-orang yang punya latar belakang pendidikan Yunani, maka di sini dia sebut Theophilus. Theophilus itu nama dari bahasa Yunani. Theo itu adalah Allah, Phileo itu kasih, orang yang mengasihi Allah. Kalau zaman sekarang orang sebut sebagai God's lovers, orang yang cinta pada Tuhan. Ditujukan kepada Theophilus. Kemudian dikatakan ia meneliti dengan seksama. Nah, kata menyelidiki di sini dalam bahasa Perjanjian Lama itu seperti Ezra Kalau kita buka kitab Ezra pasal 7, di situ dikatakan Ezra meneliti hukum Taurat. Jadi diteliti dulu, setelah diteliti baru dipelajari, setelah dipelajari kalau firman Tuhan itu dilakukan baru diajarkan. Ini tahapnya Setelah dia meneliti peristiwa yang terjadi dengan seksama, bahwa dikatakan di sini apa yang ditulis itu adalah sejarah karena ada saksi mata. Kalau kita lihat di sini selain ini adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ada juga saksi mata di sini menyatakan pada kita bahwa Injil itu bukan hanya cerita, tetapi saksi mata yang kalau kita melihat dalam dokumen-dokumen tertentu, dokumen yang memerlukan saksi-saksi adalah dokumen pengadilan dan dokumen sejarah. Itu ada saksi mata dan diteliti sejak asal mula sampai selesai
kemudian dia mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untuk Theophilus. Nah, pada zaman dulu membuat buku ya, itu tidak gampang loh. Ya, orang bertanya pada saya, bagaimana Musa bisa menulis 5 kitab Musa? Padahal zaman dulu tidak ada percetakan, tidak ada kertas. Pekerjaan yang paling sulit ya pada zaman dulu adalah mendokumentasikan ya sesuatu yang ingin kita ingat dalam waktu yang panjang. Pahamnya? Orang Tionghoa mempunyai tradisi tulis menulis, dan kalau kita lihat dalam sejarah orang Tionghoa ya, sebelum orang Tionghoa menemukan kertas ya, teknologi kertas ini adalah ditemukan oleh orang Tiongkok loh. Banyak yang kita nggak tahu ya. Jadi pembuatan kertas yang pertama itu dilakukan oleh orang Tionghoa loh. Tetapi kenapa kertas ini ya, akhirnya dibuat lebih banyak di dunia barat? Bahkan mesin cetak pertama itu dibuat di Jerman, di Gutenberg. Karena mesin kertas itu dikembangkan bukan di Tiongkok loh. Kalau Tiongkok membuat kertasnya dengan manual. Nah, begitu orang Eropa mempelajari banyak ilmu, mereka membuat mesin kertas di mana itu? Di Italia. Di mana? Italia. Orang yang bernama Fordriner, dia yang pertama yang membuat kertas dengan mesin yang otomatis ya dalam dunia industri. Sehingga ya mesin-mesin kertas ini sangat berkembang di Eropa, baru belakangan ya dibuat ya di Jepang ya. Kemudian di Tiongkok. Ya, kalau kita lihat kertas-kertas yang kualitasnya tinggi itu buatan ya, Eropa, Amerika atau Jepang. Ya, kertas-kertas di Tiongkok itu mutunya belum bagus, ya. Tidak sebagus dibuat di Eropa dan di Jepang. Jadi di zaman Dr. Lukas untuk membukukan sesuatu itu merupakan satu peristiwa yang tidak gampang loh. Nah, zaman dulu itu kalau orang bersekolah di universitas, yang punya buku itu hanya profesornya loh. Murid-muridnya nggak punya loh. Nggak seperti sekarang masing-masing pegang satu textbook, nggak. Jadi profesornya dia membacakan ya apa yang ditulis di dalam textbook itu ya, di dalam dokumen yang ingin diajarkan, dan murid-murid itu satu persatu mencatat. Seperti zaman dulu ya, kita menggunakan papan tulis ya, kita menulis di papan tulis dan murid-muridnya semuanya mencatat. Mana ada ya buku yang sudah dicetak seperti zaman sekarang ini. Jadi Lukas ya, dia mengambil keputusan untuk membukukannya. Ini adalah suatu ya, rencana Tuhan yang memang harus dilakukan oleh Dr. Lukas, karena Lukas ini ya mengabarkan Injil yang mencirikaskan Tuhan Yesus sebagai putra Allah yang menjelma menjadi putra manusia. Nah, kemudian dikatakan ayat 4, tujuannya supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kamu sungguh benar. Artinya Theophilus ini selain dia adalah seorang pejabat, saya percaya dia orang yang terpelajar. Jadi kita sebagai orang Kristen ya, kita harus bisa melayani ya, bukan hanya kalangan bawah, kita juga bisa melayani orang yang punya pikiran yang tinggi di muka bumi ini. Di zaman sekarang yang percaya kepada evolusi, tidak percaya kepada Allah dan sebagainya. Nah, jadi kita harus siap ya memberikan jawaban kepada siapapun yang bertanya kepada kita tentang Alkitab. Karena kalau orang berani bertanya pada kita problem apapun, jawabannya ada di firman Tuhan. Kalau kamu rajin membaca firman Tuhan dan saya rajin membaca firman Tuhan, seandainya ada orang yang datang kepada engkau bertanya tentang subjek apapun di dunia ini, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Jangan khawatir ya. Karena kalau kita lihat ya dari pengalaman mereka yang berani membuka forum ya untuk tanya jawab, sebenarnya tak ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang diajukan yang tidak bisa dijawab oleh orang yang belajar firman. Bahkan ya kalau pertanyaan masuk, kita kaji dengan firman Tuhan, kita bisa terkesima. Kok dulu ya saya nggak pernah berpikir tentang hal ini, ternyata problem ini dimunculkan kepada saya dan saya telaah dengan firman Tuhan. Nah, jawabannya ada dalam firman Tuhan, kita belum pernah melihatnya. Jadi dia ya, mengambil keputusan ini saya percaya karena dorongan Roh Kudus untuk membukukannya kepada ya Theophilus, dan segala sesuatu yang diajarkan itu sungguh benar. Apa gunanya Injil ini ditulisnya? Mari kita buka di halaman yang terakhir di
Perikop 233, 207, tujuan dari Injil. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian yang tidak tercatat di dalam kitab ini ya. Sebelum bangkit juga banyak ya, hanya 38 mukjizat yang dicatat, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Nah, tujuan ini ya, kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias yang diurapi. Siapa dia? Namanya memang Yesus. Saya pernah menjelaskan bahwa nama Yesus itu nama yang umum ya di dalam masyarakat Yahudi. Bahasa Indonesianya itu Yesus, bahasa Ibraninya itu Yosua. Begitu banyak orang yang bernama Yosua. Percaya Yesus ini dari Nazaret adalah Kristus yang diurapi. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja, putra Allah ya, atau Allah putra. Kemudian, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup, di sini hidup kekal dalam nama Tuhan Yesus. Nah, masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat ya semua kitab yang harus ditulis itu. Amin. Inilah tujuan dari kita belajar ya Injil, supaya kita ya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini satu hal yang sangat baik untuk kita, di mana pada zaman sekarang ya kita juga memiliki sebenarnya tugas ya. Selain kita bisa mengajarkan firman Tuhan secara lisan, kita juga sebenarnya punya kemampuan ya melayani Tuhan dalam bidang literatur. Ini yang belum ya kita coba untuk dikerjakan. Kita hanya mencoba mengerjakannya dalam beberapa kesempatan, termasuk mencetak Injil Tuhan Yesus. Dan saya harap minggu depan ya diktat ini sudah bisa digandakan untuk yang belum punya. Dan pesan saya, jangan diceklek ya, minta pembuat diktatnya yang dibuat dengan ini karet, karena kalau diceklek cepat rusak. Kalau dengan ini dia tahan ya. Jadi sangat menarik ya kalau kita bisa ya, melayani Tuhan seperti Lukas ya dalam pelayanan literatur. Apalagi kita sekarang sudah melayani di sekolah, kita mulai ya membuat buku-buku, teks dan seterusnya. Dan kalau kita bisa ya membuat ya buku-buku pelajaran Alkitab yang dalam bentuk buklet yang tidak terlalu berat, bisa dibawa kemana-mana dan bisa kita baca dan bisa membuat ya kita semakin mengerti firman Tuhan. Karena orang yang memiliki buku itu adalah orang yang berhikmat. Kamu bisa lihat ya orang di dunia ini, kalau dia punya koleksi buku yang banyak, dia pasti orang yang suka belajar. Seperti universitas. Kenapa disebut universitas? Karena di universitas ada perpustakaan. Berapa bukunya? Puluhan ribu, ratusan ribu. Ya, jadi saya berharap ya kita bisa menjadi pencinta firman Tuhan. Kita bisa mencintai buku. Dan kalau kita ya bisa membaca buku, kita menjadi orang yang lebih baik ya kondisi hidupnya, daripada kita hanya tiap hari pegangnya gadget. Orang di zaman sekarang, saya bilang sama kalian, kenapa OTG? Orang tua gagal karena orang tua gadget. Tiap hari gadget. Anak kasih gadget, udah habis. Tapi kalau anak kamu kasih buku, dia suka baca buku, apalagi dia bisa menulis buku, nah, dia menjadi orang yang berhasil. Itu tantangan kita loh. Karena sekarang kemana-mana kita pergi, ke rumah orang, semua anak hebat pegang gadget. Nggak ada yang nggak hebat pegang gadget, semuanya. Kenapa OTG? Orang tua gadget. Kalau orang tua gadget, orang tua gagal. Makanya kita menjadi orang tua yang harus rajin membaca buku, mengajak anak kita membaca buku. Karena buku ini memang ya metode yang Tuhan berikan pada kita. Dari zaman Musa sampai zaman Yohanes. Jadi kita memiliki tantangan untuk ya membuat ya buku-buku yang ya layoutnya enak, tulisannya besar, bisa dibaca. Saya paling suka ya membaca buku yang ini layoutnya bagus, yang isinya bagus ya. Bukan hanya buku teologi tapi buku manajemen, buku-buku yang lainnya. Enak dibaca, tulisannya besar.
Ini yang menjadi tantangan kita loh, membuat ya buku-buku rohani yang ya, layoutnya enak ya, tidak seperti misalnya Alkitab ya yang dibagikan tuh tulisannya kecil, susah dibaca. Nah, kita harus membuat ya Alkitab yang hurufnya besar ya dan tertata secara bagus. Dan ini menjadi tantangan ya. Saya lihat pencetak Alkitab itu ya, kalah jauh ya dibandingkan dengan penerbit dunia. Kalah jauh. Ya, kita berdoa, kita punya uang, kita bisa masuk ke dunia percetakan buku rohani dan Alkitab. Dan Alkitab itu sebenarnya kalau kita mencetak 66 buku ya berat ya, kita bisa mulai membuat layout yang ya, satu buku yang dibuat ya, enak dibaca dan sebagainya. Ya, sehingga itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Lukas. Ya, Lukas itu punya tugas, dan kapan Injil Lukas itu ditulis? Injil Markus itu mengikuti Injil Matius. Matius yang pertama tahun 45-an. Saya percaya Injil Matius ini sudah ada di tangan dari Rasul Paulus untuk dia pergi mengabarkan Injil. Karena tidak mungkin dia pergi mengabarkan Injil, Tuhan Yesus tidak tinggalkan dokumen dulu. Harus ada di tangan dia. Jadi setelah itu Markus menulis Injil Markus. Bisa tahun 50-an, bisa tahun 60-an sebelum Rasul Petrus itu disalibkan oleh Nero. Setelah itu Lukas, ya, kenapa Lukas? Sebelum ya, 60-an juga sebelum Rasul Paulus itu dipancung mati oleh Nero. Jadi kamu lihat ya, dari Matius, kemudian ada Injil Markus, ada Injil Lukas. Ini disebut Injil sinopsis, ya, Injil yang isinya hampir sama. Ya, antara Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa? Karena Matius inilah dasarnya. Tuhan Yesus tinggalkan untuk orang Yahudi, kemudian ya Paulus, Barnabas, dan Petrus mengabarkan Injil, dan asisten mereka dipakai Roh Kudus menulis Injil. Markus untuk orang Roma, ini untuk orang Yunani. Hampir sama isinya. Nah, sedangkan nanti Yohanes beda lagi ya. Yang jauh sekali ya isinya tidak sama dengan ketiga Injil ini. Jadi kenapa ada Injil Markus? Karena Markus menggunakan Matius mengabarkan Injil. Terus dia mengabarkan Injil. Dia merasa ada kebutuhan untuk orang Roma, Roh Kudus dekatkan dia. Boleh tulis pada orang Roma. Dia tulis. Ya, karena bimbingan Petrus. Dan Lukas ini juga, dia melayani kaum terpelajar. Dia dokter. Yang dilayani siapa? Pejabat yang punya ilmu. Ya. Dan Tuhan izinkan dia menulis Injil Lukas. Nah, zaman sekarang kita juga harus loh. Walaupun kita berada di Pulau Kalimantan, tidak tertutup kemungkinan kita bisa nanti menerbitkan Alkitab yang layoutnya paling begini. Karena dulu saya bekerja di pabrik kertas. Pabrik kertas terbesar di dunia itu ada di Sumatera. Ya, menghasilkan jutaan ton kertas setahun loh. Apakah kita salah punya cita-cita ya, menggunakan kertas itu membuat Alkitab yang enak dibaca, layoutnya, dan bisa tulisannya besar dan sebagainya. Karena Alkitab ini sekarang kamu lihat ya, dicetak dengan sembarangan. Kalau dibandingkan dengan buku teks itu kalah jauh ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini melalui kesaksian dari timnya Rasul Paulus, Dr. Lukas. Kami tahu bahwa Injil diberikan pada kami supaya kami bisa tahu apa yang Engkau berikan adalah kebenaran yang sempurna. Dan kami supaya bisa sungguh-sungguh percaya Yesus, dan kami punya minat tiap hari bisa membaca firman-Mu dan merenungkannya, dan Engkau memakai kami melalui kehidupan kami bisa mewartakan firman-Mu bukan hanya secara lisan tapi secara terdokumentasi seperti yang sudah dilakukan oleh Dr. Lukas. Ampunilah dosa kami serahkan persekutuan ini, kiranya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.